ketika seorang Soeharto muda harus ngambil keputusan dan beliau itu tahu berbeda pendapat dengan orang yang beliau kagumi dan hormati, yakni Bung Karno, beliau itu menempuh risiko karena bisa jadi pertanyaan juga bahwa Super Semar yang diterimanya nggak sampai ke taraf memberinya kewenangan untuk membubarkan PKI yang dianggap itu adalah keputusan politik. Sedangkan yang diberikan pelimpahan ke Pak Harto itu, Jenderal Soeharto, adalah kewenangan untuk aspek teknis keamanan. Adapun pembubaran partai politik adalah keputusan politik. Tindakan yang dianggap perlu, redaksinya di Super Semar. Nah, disitulah rupanya tindakan yang dianggap perlu diterjemahkan oleh Pak Harto yang punya wawasan dan saya yakin kemampuan gitu ya, dan kapasitas yang subur dalam spiritualitas, ada dia membubarkan itu. Oh, spiritualitas. Iya, dan didatangi oleh utusan Bung Karno, dalam hal ini Pak Lemena. Mas Harto, itu kenapa gitu? Kok PKI dibubarkan? Jadi Pak Harto jawabnya tetap santun tapi mencerminkan keteguhan. Bung Karno udah tahu kok saya mau membubarkan PKI, gitu kan? Tapi kalau beliau nggak setuju, biarlah itu tanggung jawab saya. Iya, saya ingat itu. Jadi pada waktunya memang seorang pemimpin mampu memikul, dan dia memikul itu dengan dasar yang sebetulnya beyond senses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UI Watch, jumpa lagi, udah lama banget nih ya. Gue nggak mimpin nggak memandu diskusi. Nah, hari ini gue memandu diskusi dengan Bang Darwin. Bang Darwin ini senior lah. Nanti lihat aja profilnya ya di bagian deskripsi siapa ini Bang Darwin. Tapi ini sangat relevan, teman-teman. Kita akan bicara soal kepemimpinan. Kepemimpinan kenapa? Karena biar bagaimanapun kalian akan butuh pemimpin. Ya, jadi misalnya teman-teman, kalian pendukung revolusi nih, teori revolusi ini kita bicara, kalau audiens UI Watch sudah pasti udah tahu ya. Kalian misalnya pendukung revolusi, nggak mau adanya pemilu ya, kalau pemilu nanti aja, kita harus revolusi dulu. Atau kalian sebaliknya adalah pendukung pemilu 2024 yang menggunakan sistem langsung, sistem pemilihan langsung. Kemudian kalian mendukung untuk gerakan kembali ke UUD 45 segera, secepatnya. Nah, ada lagi pendukung dekret terkoordinasi misalnya. Biar bagaimanapun, apapun metode yang kalian inginkan itu untuk memperbaiki Indonesia, tetap membutuhkan pemimpin. Ya. Tapi pemimpin emang mostly di persepsi saat ini adalah terkait dengan Pilpres 2024. Apalagi saat ini gonjang hebohnya itu udah kemana-mana. Setiap hari beritanya tuh ada, setiap hari itu isunya tuh selalu update ya. Ada 3 baca pres tepatnya, yang masih baca pres karena September nanti baru pendaftaran, jadi 3 baca pres. Tapi kita nggak akan bicara soal 3-3-nya itu. Kita akan bicara soal apa yang membuat pemimpin itu baik atau layak. Nih teman-teman harus menurut saya harus mengetahuinya supaya apa? Supaya apapun pilihannya nanti, mau revolusi, mau dekret atau mau pemilu 2024, pasti kita akan memilih seorang pemimpin. Nah, apa kabar Bang Darwin? Baik, alhamdulillah. Ada apa kabar? Baik. Alhamdulillah Bang Darwin nih. Bang Darwin, saya tadi sempat ngobrol dan wow gitu ya, kami sama-sama pengagum dari tokoh yaitu Profesor Kailan yang dengan semangatnya menggaungkan kembali ke UUD 45. Tapi kita bicara soal itu nanti. Kita akan bicara soal kepemimpinan. Jadi gimana Bang? Tadi kita sebelumnya bicara setidaknya ada beberapa poin yang penting untuk leadership itu, yaitu misalnya dare to handle the truth, keberanian untuk memegang kebenaran ya, untuk mengambil kebenaran. Nah, itu gimana Bang maksudnya Bang? Iya, saya balik sebentar ya, karena Anda sempat memperoleh Undang-Undang Dasar 45. Oh ya, apa? Saya kira memang memilih pemimpin nasional negara sebesar dan multifaset seperti Indonesia, itu memang memerlukan ketepatan, presisi. Apakah beliau yang insya Allah kepilih bisa menghandle nggak ini? Nah, di Undang-Undang Dasar 45 banyak founding fathers kita, berbagai macam disiplin ilmu, dan mereka profesor doktor seperti Pak Supomo, ada Dr. Sukirman,
Tentu saja ada Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi banyak yang lain dan banyak nama yang kita nggak terlalu garis bawahi seperti Dr. Sukirman itu ada di dalam perdebatan. Intinya adalah setelah beda-beda sudut tinjau, presiden itu dipilih berdasarkan kedaulatan rakyat, tetapi melalui lembaga yang penjelmaan kedaulatan rakyat. Jadi MPR. Sekarang memang presiden dipilih menurut kedaulatan rakyat juga approach-nya, tapi dengan pemilihan suara secara langsung. Jadi yang jadi soal di sini bukan pada kedaulatan rakyatnya, tetapi bagaimana mengejawantahkan kedaulatan rakyat ini dan prosesnya seperti apa. Kalau saya akhirnya sependapat sama dengan banyak senior yang lebih arif bijaksana, khususnya filosof seperti Prof. Kailan, itu memang lewat lembaga yang penjelmaan kedaulatan rakyat. Jadi sistem MPR kita yang disampaikan Profesor Padmo Wahyono itu sistem yang jauh lebih dulu daripada sistem yang dipuji-puji di tahun 82-an yang ditemukan oleh satu filosof besar bernama Habermas. Bayangin, dari tahun 45-an kita sudah menemukan sistem itu, sedangkan mereka yang di Eropa, orang-orang besar bijaksananya baru tahun 80-an. Jadi saya kira ajakan untuk kembali ke sistem Undang-Undang Dasar 45 itu satu hal yang kalau kita nggak pikir ulang, itu rugi kita. Rugi. Nah jadi kembali ke leadership. Jadi oke lah kalau kita lihat survei, kemudian sebaiknya menurut saya kita letakkan hasil survei itu sebagai salah satu tolok ukur saja. Karena kita bukan ingin tahu siapa presiden yang bakal menang, tapi siapa orang yang bisa menjadi presiden yang bakal berkompeten. Nah, soal kompetensi ini, maka ada beberapa hal yang perlu jadi pikiran ya. Nomor satu, posisi presiden itu cuma satu. Itu mah jelas ya. Dalam presidensial. Iya. Karena dia cuma satu, maka hanya dari posisi itulah banyak hal, banyak aspek, termasuk banyak pressure mampir. Posisi di bawahnya termasuk menteri nggak pernah ketemu dengan tekanan yang akan dialami atau the truth ya yang dihadapi oleh presiden. Jadi capres misalnya yang menurut survei paling berkompeten atau bakal menang, itu pertanyaan kita, mampu nggak dia pada waktunya handle the truth? Ini bagi yang tertarik dan suka nonton film bisa nonton seriusnya Jack Nicholson ya menegur si siapa namanya itu ya, ada si lawyer muda di depan dia yang lulusan Harvard. You want to know the truth, you cannot handle the truth. Jadi artinya ada fakta-fakta yang kalau saja seorang sudah jadi presiden, setelah dia dipilih, belum tentu dia bisa menghandle itu. Jadi ada pressure dari tingkat global, dari dalam negeri. Bukan berarti presiden itu harus berani dan harus memegang secara teguh kedaulatan rakyat dan bangsanya. Bukan soal itu. Bagaimana secara bijaksana dia sampai pada keputusan yang arif bijaksana begitu. Jadi tidak buru-buru, tidak juga berkhianat pada kepentingan negara, tetapi mampu jembar hati untuk mensekuenskan itu dalam tahap-tahap. Kapan bangsanya siap untuk show up, kapan sabar dulu sambil bersiap buat lari jauh. Jadi karena fokus itu jangan to win the battle, jadi memenangkan pertempuran, tapi to win the war. The war itu terdiri dari banyak battle. Jadi butuh kesabaran, butuh kemampuan visioner melihat apa yang akan kita hadapi ke depan. Jadi perlu ada alat, ada cara. Ya, nanti kita bisa bicarakan bagaimana bisa menyaring capres yang kalau dia kepilih bisa handle the truth. Kita punya 3 capres nih ceritanya. Baca pres. Iya kan? Baca pres ya. Iya. Katakanlah mungkin beliau itu yang jadi capresnya. Ada 3 kan? Nah kita lihat apa proksinya atau caranya untuk melihat dia bisa handle the truth atau tidak. Cara paling gampang adalah lihat dari kepernahan dia. Misalnya jejak. Iya, rekam jejak, pernah menteri, pernah duduk di kabinet, atau kanlah pernah gubernur. Yang jelas kepernahan itu hanya sebuah proximity, pendekatan saja. Kalau kita mengevaluasi kepernahan dia dari sudut kesuksesan dia pernah sukses di sini, di situ, itu nggak jaminan dan itu bisa salah garis bawah, salah arah. Karena yang akan dihadapi oleh presiden ketika salah satu dari 3 itu misalnya menang,
dikehendaki rakyat, itu adalah bukan something yang uncertain saja, tetapi yang unknown. Kalau uncertain itu kita pernah tahu case itu dan mungkin lewat probability tertentu akan terjadi lagi. Tapi banyak di dalam urusan yang strategik ya. Jadi saya alhamdulillah 20 tahun ngajar strategik gitu ya di kampus. Itu something yang unknown. Nggak ada referensinya di masa lalu, tapi adanya di masa depan. Nah, butuh apa? Perlu apa ini? Perlu kemampuan penyesuaian seorang presiden. Jadi ada rangkaian the truth yang dia harus bisa handle, manage dengan teguh tetapi juga dengan sabar hati. Nah, yang kedua setelah handle the truth yang juga penting itu adalah dalam banyak riwayat akhirnya ya presiden yang walk in one shadow, berjalan dengan referensi atau acuan ingin seperti presiden di masa lalu, itu kayaknya nggak bakal bisa survive dia. Atau mengandalkan presiden atau capres yang itu terlalu banyak merefer pada pemimpin-pemimpin yang lalu. Tentu saja kita bedakan dengan penghormatan ya. Kalau penghormatan pada pemimpin yang lalu itu harus menurut saya itu sikap yang agung, sikap yang baik. Tetapi tanpa sadar, apalagi secara sadar, meletakkan diri di wilayah bayang-bayang pemimpin yang dahulu ataupun yang sekarang, itu saya kira nggak bijaksana dan kita pantas meragukan. Jadi mungkin perlu baca pres kita atau nanti menjadi capres sampai pada turning point, kemukakan apa yang jadi visi dia tanpa terlalu banyak porsi dalam ungkapan dia, pernyataan dia memberi kesan bahwa dia itu bayangan dari pemimpin yang lalu atau yang sekarang. Jadi itu saya kira dua hal yang paling penting di dalam kita melihat ya. Nah, ini supaya tidak terlalu tegang. Uniknya itu handle the truth itu ada di film. Never to walk in one shadow ada di lagunya Whitney Houston. Ya kan? Acuannya budaya populer. Jadi sebetulnya banyak pesan bijaksana ada di wilayah kesenian kita gitu ya, kesenian masyarakat global maupun di culture kita. Jadi nggak salah kalau founding fathers kita banyak menggali bagaimana memilih kepemimpinan nasional, termasuk di forum mana, kemudian itu menggalinya dari culture kita. Karena culture sendiri sebuah representasi dari kearifan bangsa, entah itu di tingkat lokal, nasional atau global. Jadi ada di lagu Whitney Houston, ada di film A Few Good Men. Handle the truth. Tadi ya kan bicara soal ternyata ada tekanan-tekanan yang dari let's say superpower terhadap seorang presiden misalnya gitu kan Bang ya, yang kita nggak tahu. Nah ini mungkin ya teman-teman yang selama ini terjadi dan Abang juga sebenarnya mengalami itu tekanan-tekanan itu Bang ya. Jadi teman-teman bisa googling siapa ini Bang Darwin. Jadi nanti bisa paham kenapa dia juga pernah mengalami tekanan-tekanan itu. Karena memang negara kita ini banyak yang bilang dari tokoh-tokoh pergerakan yang saya kenal ini tidak pernah merdeka sebenarnya, tidak pernah berdaulat. Nah, oleh karena itu the next leaders yang diperlukan adalah bukan hanya itu tadi Bang, bukan hanya yang berani handle the truth, tapi mereka punya tahapan, punya cara gimana saatnya harus mundur, harus ngalah dulu, menyerang, mengumpulkan kekuatan seperti itu ya. Iya. Gitu ya. Oleh karena itu, nah itu soal itu nanti kita ada ciri-ciri lagi yang tadi Abang cerita tuh soal apa yang kompromis. Nah itu bisa dijelaskan Bang. Iya, jadi katakanlah kita kemudian bersama sependapat dulu ya, walaupun mungkin masih berbeda, bahwa oke, betul ya kayaknya seorang presiden itu harus punya kemampuan handle the truth when it comes. Dan itu mungkin belum kita pernah tahu sekarang apa permasalahan yang akan dihadapi itu. Kemudian yang kedua, ada waktunya dia akhirnya mengikuti gaya kepemimpinan yang dia kagumi, atau mau nggak mau dia akan jalan sendiri. Nah, di dalam pengalaman kadang pahit, dia mau nggak mau terpaksa jalan sendiri. Jadi memang sebelum sampai ke situ ya, waktu terjadi conflicting ya pada satu pihak, misalnya presiden dengan pihak lain, entah itu dari luar atau dari dalam negeri, maka ada 5 varian kalau di dalam manajemen konflik. Varian yang paling bijaksana itu ketika bisa meramu segala persoalan yang yang saling competing ya, forces tadi, itu ya kompromis dia.
Tetapi kalau misalnya dia tetap pada tujuan yang sudah diyakininya, tapi di lain pihak dia mengedepankan pentingnya kerja sama-sama pihak yang berbeda pendapat, maka berkolaborasi dia. Tipe presiden yang begini. Tapi ada lagi tipe presiden yang memang lahir batin, strict dia, dan ini bukan dibuat-buat, itulah refleks pertama dia. Maka dia akan terus memperjuangkan keyakinannya di satu pihak, tetapi dia bisa saja tidak mau bekerja sama pihak lain. Nah, ini yang tipe berkompetisi dia. Dia yakin sama kepentingan dia dan tidak mau tahu atau ngitung kepentingan pihak lain. Nah, kemudian ada lagi yang selanjutnya, ini mungkin yang keempat ya. Itu adalah mencoba cari jalan smoothing dia. Smoothing ini dia mundur selangkah. Jadi tidak terlalu mengedepankan lagi apa yang dia yakini, walaupun itu masih dia pegang secara diam-diam. Kemudian dia mengedepankan kerjasama. Nah, semua ini pada dasarnya punya keunggulan sendiri, tetapi yang jadi pertanyaan atau menjadi sesal di belakang hari kalau meletakkan pilihan itu tidak sesuai sama konteksnya. Disitulah akhirnya perlunya basis spiritualitas di seorang pemimpin. Tanpa itu dia tidak bisa mendiscover sampai pada keputusan yang bijaksana. Kadang nggak bisa dihitung karena dia unknown. Kalaupun kita mau menghitungnya, kemudian ada kompleksitasnya, ada uncertainty-nya. Kalau kompleksitas itu unsur pembentuk kejadian itu banyak sekali, susah dihandle. Kalau uncertainty itu nggak semua kita bisa hitung, hanya pada probabilitas tertentu. Yang terakhir, akhirnya ini yang kita nggak harapkan dari seorang pemimpin dan mestinya jangan terlalu banyak. Itu adalah dia avoidance. Avoidance itu seperti menyapu kotoran ditaruh di bawah karpet. Ya, ini pernah terjadi pada dua petinggi kita, saya nggak usah sebut ya. Satu Panglima TNI, yang satu Menko Polhukam gitu ya. Ketika ada perbedaan yang tajam atas suatu isu, demi kepentingan bersama, akhirnya mereka cenderung saling menghindar untuk tidak mempertajam ini di tengah masyarakat. Jadi memang ini menurut saya sebuah pilihan memanage konflik secara sementara ini. Tapi ini demi kepentingan nasional juga pada akhirnya harus diselesaikan. Jadi ada 5 varian di dalam memanage konflik, dan si pemimpin yang bijaksana itu adalah pemimpin yang bisa meletakkan pilihan ini dalam konteks. Kalau dia hanya tahu 2 pilihan, apalagi cenderung pada 2 pilihan dari zaman ke zaman itu saja, capres semacam ini yang menurut saya kita jangan pilih. Nanti dia susah, rakyat susah. Siap. Ini tadi saya ada kata kunci yang menarik, yaitu spiritualitas. Pemimpin itu harus memiliki basic spiritualitas. Ya, why? In the term misalnya tadi untuk menghadapi vulnerabilities, ketidakpastian, gitu. Jadi kita perlu spiritualitas. Kenapa? Karena apakah religion itu sudah memberikan kita guidance? Iya, jawabannya ya. Karena itu memberikan guidance. Saya ingin balik ya. Dalam orang berpengetahuan, jadi orang punya knowledge untuk memecahkan satu masalah, menghadapi satu cases, itu nggak lain basisnya ke efek experience. Jadi kita, maaf ini agak loncat ke dunia filsafat. Kalau kita baca Kant, baca Hegel, terutama Hume, maka semua kembali ke experience. Ironisnya yang namanya experience itu adanya di belakang. Hanya sebagian yang terulang. Jadi maaf saya kembali ke kisah Nabi Yusuf yang mimpi. Nah, mimpi sapi gemuk dan sapi kurus gitu ya, di mana akhirnya si sapi gemuk dulu muncul gitu ya, kemudian sapi gemuk itu dimakan habis oleh sapi kurus kan gitu. Ini dibaca dan diinterpretasikan oleh Nabi Yusuf sebagai tentang akan ada masa panen, kemudian akan ada masa paceklik. Maka si hasil panen harus di-save untuk mengatasi ketika paceklik datang. Nah, situasi semacam ini dikenal di masa lalu. Panen ada, paceklik ada. Tapi ada lagi kisah satu lagi. Ini saya baca, ini boleh dibuka di teorinya Mandelbrot ya, seorang matematikawan yang seharusnya menang Nobel tapi beliau terkenal sekali, jadi orang senior di IBM. Dia waktu itu mendapatkan pesan dari Allah yang Maha Kuasa, ya, si Nabi Nuh ini, dia menyampaikan sesuatu yang tidak ada referensinya di yang lalu. Ya, misalnya akan ada banjir besar. Dan banjir besar itu begitu rupa sehingga mari kita bikin
perahu besar di atas gunung. Nah, jadi ini jelas kalau untuk pendekatan sensibilitas panca indrawi gitu, nggak masuk akal. Kok banjir besar di tengah suasana terik semacam ini? Yang kedua, kok banjir besar kemudian bikin perahunya di atas gunung? Kan perahu itu buat di laut, kan begitu. Nah, tapi ada pesan-pesan yang dipercayai, diyakini oleh Nabi Nuh, walaupun beliau gitu dianggap gila. Nah, jadi tentang kejadian ada yang punya uncertainty, tapi yang ada yang unknown, bahkan dianggap gila kalau kita menyampaikannya. Nah, maka untuk sampai pada kesuksesan menghadapi baik yang uncertain maupun yang unknown ini, ya, itu perlu ada satu kemampuan yang beyond sensibility. Wow. Ya. Nah, jadi beyond sensibility ini kalau di dunia filsafat kita tahu, jangan mengikuti, maaf kalau berbeda pendapat, jangan mengikuti mereka yang empirik seperti Hume dan kawan-kawan. Kemudian pakai juga yang diintroduce oleh Descartes, jadi mengikuti sesuatu yang sifatnya deduktif lewat rasionalitas, ini gaya Perancis. Tapi pakai juga yang diperkenalkan Kant sama Hegel. Jadi kita harus melihat bahwa knowledge itu harus bersifat organik, dia hidup dia. Jadi selalu ada teori baru dan ada realita baru, walaupun itu sebetulnya realita itu pernah ada, cuma kita nggak gunakan. Tapi ada lagi di atas itu, dan untuk menangkapnya itu nggak bisa dengan sekedar akal sehat. Kalau akal sehat itu mah gaya deduktif saja. Tadi pakai sudut estetik sama empati. Jadi estetika gitu ya sama empati. Ini wilayahnya sudah lain. Wilayahnya itu masuk ke romantik dia. Ini saya potong sebentar lah, karena nggak boleh terlalu dalam filsafat, karena belum orang tertarik. Tapi kalau mau shortcut, shortcutnya itu adalah bisa ditempuh. Masing-masing kita harus subur jiwa spiritualitasnya. Kembali ke agama masing-masing, karena spiritualitas itu membuat kita bersentuhan sama sesuatu yang tidak indrawi. Dan sesuatu yang akan terjadi itu nggak bisa ditangkap sensus, karena sensus itu dia empirik aja, dia yang didengar, dirasa, dilihat, kan begitu ya. Nah, jadi karena itu ada kemampuan kita yang lain dan kemampuan masyarakat kalau di summation ya, dijumlahkan bersama, itu kemampuan menangkap ke depan. Nah, untuk itu jalan shortcutnya adalah kembangkan, suburkan spiritualitas di dalam diri masing-masing atau dalam masyarakat. Spiritualitas. Jalurnya apa? Yang paling pokok mainstreamnya adalah ke agama masing-masing. Oke. Dan kalau bicara spiritualitas, teman-teman, karena sekarang lagi rame soal kebangkitan spiritualitas, Bang. Iya. Bangkitan spiritual, maksudnya. Dan itu multi religion, not only about one religion, tapi in every religion itu kebangkitan spiritual. Jadi ini menangkapnya kayaknya emang pada akhirnya kita perlu pemimpin yang itu tadi, yang tidak hanya bisa yang tidak untuk menghadapi uncertainty dan unknown, itu membutuhkan pemimpin yang spiritual mungkin seperti ini, yang dia bisa kembali kepada Tuhannya, kepada ajaran-ajarannya, dan kembali ke ajaran-ajaran itu, dan nanti petunjuknya justru dari atas, dari Tuhan itu, gitu ya. Jadi pemimpin yang berserah, gitu ya, Bang ya. Kurang lebih seperti itu ya. Pada akhirnya kita manusia hanya bisa merencanakan, tapi Allah lah yang menentukan. Seperti itu mungkin ya. Saya ambil case konkret ya. Artinya ini juga maaf buat yang berbeda pendapat. Ketika seorang Soeharto muda harus ngambil keputusan, dan beliau itu tahu berbeda pendapat dengan orang yang beliau kagumi dan hormati, yakni Bung Karno, beliau itu menempuh risiko. Karena bisa jadi pertanyaan juga bahwa Super Semar yang diterimanya nggak sampai ke taraf memberinya kewenangan untuk membubarkan PKI yang dianggap itu adalah keputusan politik. Sedangkan yang diberikan pelimpahan ke Pak Harto itu, Jenderal Soeharto, adalah kewenangan untuk aspek teknis keamanan. Adapun pembubaran partai politik adalah keputusan politik. Tindakan yang dianggap perlu, redaksinya di Super Semar. Nah, disitulah rupanya tindakan yang dianggap perlu diterjemahkan oleh Pak Harto yang punya wawasan dan saya yakin kemampuan gitu ya, dan kapasitas yang subur dalam spiritualitas, ada dia membubarkan itu. Oh, spiritualitas. Iya, dan didatangi oleh utusan Bung Karno, dalam hal ini Pak Lemena. Mas Harto, itu kenapa gitu? Kok PKI dibubarkan? Jadi
Pak Harto jawabnya tetap santun tapi mencerminkan keteguhan. Bung Karno udah tahu kok saya mau membubarkan PKI, gitu kan. Tapi kalau beliau nggak setuju, biarlah itu tanggung jawab saya. Iya, saya ingat itu. Jadi pada waktunya memang seorang pemimpin mampu memikul, dan dia memikul itu dengan dasar yang sebetulnya beyond senses. Kalau dengan senses dia akan gemetar membaca Super Semar itu dan nggak mampu olehnya diinterpretasikan ke arah saya akan melakukan pembubaran satu partai politik, gitu loh. Tetapi keyakinannya ya mungkin dapat wisik ya, atau kalau Islam itu melalui istikharah, saya harus bubarkan. Nah itu 12 Maret 1966 pembubaran PKI itu. Iya, kemudian sebelumnya 11 Maret nerima. Iya. 12 Maret langsung dibubarkan. Dibubarkan dan 13 Maret gitu. Didatangi Lemena. Iya. Iya. Didatangi Lemena. Gitu. Nah, itu satu sequel penting dalam kepemimpinan. Sebenarnya bisa kita ambil contoh ya bagaimana seorang pemimpin harus berani gitu ya. Demi kepentingan bangsa dan negara. Karena pada saat itu PKI besar sekali, tapi baru saja kejadian G30S pada saat itu dan Maret dan ya permintaan ya semua kan UI juga waktu itu demo tuh. Iya. Semua ingin membubarkan PKI gitu. Kejadian spiritualitas lagi yang lain adalah waktu Pak Harto baru lengser, kemudian Pak Habibie terus berusaha mendekati Pak Harto, ingin bicara, tapi nggak diterima oleh Pak Harto. Iya. Ya kan? Bisa saya lanjutkan sedikit ya? Ya apa, saya tahu cerita itu juga. Silakan. Kemudian akhirnya Habibie nelfon Pak Harto. Nah, jawaban Pak Harto ini yang membuat Habibie nangis karena terharu, dan kita melihat bagaimana peran seorang pemimpin untuk memupuk generasi selanjutnya dengan baik. Jadi Pak Harto bilang adalah nggak usah kita ketemu. Ya ini bisa dibaca di dokumen manapun termasuk di internet, karena itu bahaya buat kita. Ada kata bahaya, ada kata kita. Kita di sini bisa kita sempit, bisa kita luas. Tapi saya melihat dua-duanya ada. Kita sempit artinya Pak Habibie dan Pak Harto, kita luas bahaya buat perjalanan bangsa. Nah, kemudian Pak Harto berpesan lagi. Jadi Saudara Habibie fokus saja pada tugas-tugas selanjutnya. Artinya ini something unknown akan dihadapin dan uncertain. Habibie di situ dengan refleks manusiawi sempat upset dia, tersinggung. Pak, saya kan punya perasaan, saya manusia juga. Saya kan butuh masukan. Kok saya nggak boleh ketemu Bapak? Jawaban Pak Hartonya yang bikin Pak Habibie nangis. Habibie, saya tahu saudara itu anak yang soleh. Saya juga anak yang soleh. Cuma satu yang terakhir yang ingin saya beritahukan, bahwa di setiap sholat saya selalu mendoakan keselamatan Anda. Jadi akhirnya itu aja. Sekarang saudara fokus saja pada tugas-tugas kebangsaan kita. Selesai, Pak Habibie nangis di situ. Berarti itu udah top gitu. Top markotop paling tinggi lah. Jadi artinya seorang Habibie tentu saja punya kapasitas macam-macam, termasuk dukungan lingkungannya, orang di sekitarnya. Sedangkan Pak Harto tahu paling bagus seorang pemimpin nasional itu never to walk in one shadow. Dan harus punya kemampuan handle the truth. Cuma saya lengkapi penjelasan saya tadi, kemampuan handle the truth itu hanya sebagian kecil kemampuan indrawi kita bisa melakukannya. Banyak big part of that itu datang dari spiritualitas yang subur di dalam personality kita. Wow. Jadi teman-teman, gue serasa ngobrol sama Om Gita Wirjawan. Gita lebih banyak kemampuannya. Sahabat saya itu. Kayak gitu lah Bang Darwin ya. Oke, ini kita fuka ya Bang ya. Kita kan nggak bisa memungkiri kita nih di masa fuka ya. Volatility, uncertainty, satu lagi fuka. Hanya ambigu, C-nya iya. Apalah. Sorry teman-teman, agak lupa. Oke, intinya fuka ya. Fuka itu tadi. Ya, intinya tadi sebenarnya yang kita hadapi sekarang ini masa depan yang fuka, dan ini challenging banget karena apalagi di era media sosial Bang, di era new media tepatnya di saat ini adalah di mana ketika saya ingat tahun 80-an, 90-an suasananya nggak seperti ini. Saat ini vulnerable banget, ini uncertainty banget, terutama kenapa? Karena arus informasi yang udah jadi information saturated, overload.
saturated overload. Loh, bukan hanya overload, tapi saturated overload. Saturated, ya. Karena kita, kemampuan otak kita untuk memahami, apalagi mengingat informasi itu sangat sedikit. Dalam sebuah penelitian mengatakan only 7 digit. Makanya nomor telepon yang bisa kita ingat mungkin ya itu, nomor telepon ya. Nomor telepon kan nggak pernah banyak-banyak ya, only 7 digit. Nah, oleh karena itu, karena informasi yang kita terima sangat sedikit, ketika banyak informasi menghujani kita setiap hari lewat gawai, kita nggak bisa mengolah informasi itu, apalagi untuk berpikir lebih jauh tentang satu hal. Yang kita bisa lakukan adalah menilai, Bang. Oleh karena itu kita melihat sekarang sentimen itu menjadi sangat kuat. Sentimen kebencian terhadap, mohon maaf, kepemimpinan yang ada sekarang. Sentimen kebencian, mohon maaf, terhadap, let's say, kelompok yang pernah demo berjilid-jilid, gitu ya, terhadap satu agama tertentu, gitu ya. Sentimen terhadap capres tertentu, baca pres tertentu yang ada sekarang. Sentimen terhadap mantan gubernur yang sekarang jadi baca pres, gitu, dan sebagainya. Nah, ini sentimen-sentimen ini hidup, Bang, atau memang sengaja dihidupkan dalam untuk menyuburkan vulnerable uncertainty, VUCA itu. Iya, VUCA tadi. Tapi itu bukan sengaja, itu manusiawi, Bang. Karena ketidakmampuan kita untuk berpikir itu. Jadi kita bisanya cuma menilai. Kalau saya pembenci Presiden A, ya saya akan terus-menerus, dia harus turun, dia harus dimakzulkan. Pokoknya apapun dia lakukan salah gitu. Ternyata siapa tahu ternyata presiden itu dia dalam tekanan internasional misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ini tadi gagasan untuk kembali ke kebangkitan spiritualitas ini menurut saya menjadi menarik ya untuk dipertimbangkan. Apalagi meskipun sebenarnya ada solusi, yaitu ini di luar negeri udah mulai dilakukan untuk dopamin detox istilahnya, yaitu misalnya bisa seminggu nggak pakai ini itu istilahnya dopamin detox. Atau get off the grid. Get off the grid itu benar-benar keluar dari grid. Iya. It means apa? Tinggal di gunung. Gitu ya. Offlink ya. Offlink, tinggal di gunung dengan ya tanpa listrik malah bisa jadi gitu ya. Nah, tapi itu mungkin rasanya masih agak jauh untuk Indonesia. Tapi ini penting karena teman-teman, kalau yang kita lihat sekarang ini gempuran informasi benar-benar mensaturasi kita dan membuat kita, memasukkan kita ke dalam silo-silo sentimen-sentimen itu. Dan ini bertarung terus, Bang. Iya. Bertarung terus gitu. Iya. Gitu. Nah, oleh karena itu kepemimpinan nanti ke depan ini adalah yang harus bisa apa ya sih, nggak tahu ya, mengatasi problem sini gitu. Mengatasinya dengan cara apa ya? Mungkin itu tadi yang dikatakan handle the truth ya. Kemudian ada gaya-gaya pemimpinan ya, seperti itu, Bang. Abang lihat VUCA itu seperti apa? Soal VUCA saya ingat, mungkin maaf karena saya orang kampus ya. Iya, Bang. Selain memang pernah berkarir di dunia bisnis juga, pendekatannya selalu ke model-model. Jadi saya minta izin dulu ke audiens ya. Ada teori yang bagus dari Kohlberg. Itu namanya stages of moral development. Dia membagi ke pengembangan tahap kedewasaan moral pribadi itu ke dalam 6. Banyak kita itu orang yang bijaksana karena terdidik itu alhamdulillah biasanya ada di taraf 4. Taraf 4 itu melakukan tindakan, keputusan berdasarkan social contract, norma yang diterima oleh masyarakat. Tapi mereka yang nggak sedewasa ini, perkembangan personalitinya itu di tahap 3, melakukan sesuatu karena itulah yang akan membuat saya dapat pujian dari bos. Jadi demi kesenangan bos itu. Nah kita nggak tahu baca pres kita atau capres kita itu ada di mana. Nah, kalau misalnya dalam ungkapan dia menyampaikan visi dia, kemudian misi-misi yang kelak akan jadi formal mission dia ya, sebelum dia akhirnya menjadi seorang presiden, masih capres, itu terkesan gitu ke arah sesuatu yang terlalu mempertimbangkan sudut tinjau pribadi, ya kan, maka kita bisa menduga ini kelihatannya masih di taraf antara 3 sampai 4 ini. Ya gitu ya, jadi artinya sesuai social contract gitu. Nah, tapi ada taraf yang lebih tinggi, taraf yang kelima ini saya pernah dengar juga di seorang presiden kita, tapi nggak boleh saya sebutkan karena nggak etis, bahwa beyond social contract itu ada yang namanya hasil norma yang kita bentuk bersama, karena kita yang buat ya bisa kita rubah kalau memang itu diperlukan.
Jadi dia bionta yang keempat nih dia. Jadi dia jadi faktor norma peraturan yang ada buat dia bukan given. Kalau perlu digeser bordernya atau diganti bordernya. Nah, yang taraf yang lebih tinggi lagi adalah mempertimbangkan aspek universal, bukan hanya value dan norma lokal yang ada maupun yang dibuat baru. Nah, ini yang adalah taraf yang keenam. Nah, yang jadi tantangan bagi kita untuk menjawab FUKA tadi, kalau kelak misalnya capres-capres kita ini diundang ke kampus, maka desk panelis itu mau nanya apa? Yang jadi pertanyaan. Visi misi. Iya kan, mau nanya visi misi. Cuma kalau kita lihat sudah sering pertanyaan itu ada, dan mohon maaf, pertanyaan itu masih terlalu bergerak di wilayah kulit dan kurang mengejar ke dasar, ke filosofinya atau ke apa namanya true intention yang tersembunyi di dalam apa yang dikatakan. Jadi nggak semua yang tersembunyi itu keungkap. Nah, ini yang perlu digali. Ini konkretnya begini. Jangan lagi misalnya dari sudut ekonomi, panelis itu menanyakan sesuatu yang bersifat bagaimana pengangguran, bagaimana kemiskinan. Secara retoris mudah buat capres yang udah lebih canggih daripada yang lalu sekarang untuk menghafalkan berapa lapangan kerja, berapa tingkat pengangguran, itu mudah. Tapi bagaimana mengatasi pengangguran dengan pendekatan apa misalnya? Kita pengen lihat pendekatan gaya pasar atau pendekatan pemerintah lebih mengintervene dengan program-programnya. Nah, setelah itu selesai sampai situ lebih dalam lagi, kalau misalnya pemerintah yang mengintervene, bagaimana pemerintah mendanainya? Apakah dengan menaikkan pajak? Nah, biar orang dengar nih, bahwa ini pajak mau dinaikkan nanti kalau zaman dia. Atau kita akan menggunakan tabungan nasional yang sudah ada termasuk dana haji. Nah, ini kan persoalan. Waktu di pertanyaan yang lalu nggak muncul nih. Nanti kalau saya menang, saya akan mendayagunakan semua tabungan yang ada, termasuk dana haji, untuk membimbing, maaf ya, ini tahu betul apa enggak, membikin infrastruktur atau, nah kita nggak tahu. Jadi panelis kita, khususnya biasanya kalau di Amerika, di negara maju itu ada di kampus-kampus ya, berasal dari situ, orang bijaksana dari kampus-kampus mewakili bidangnya, itu harus bisa mengarahkan gitu sehingga bisa terkupas si capres-capres ini di mata masyarakat. Jadi mari gitu mengembangkan apa namanya list of questions bagi panelis ini yang memang bisa membantu masyarakat banyak. Itu pun belum jaminan bahwa masyarakat banyak bisa menentukan pilihan yang tepat. Mengingat mayoritas mereka mungkin masih sekitar hampir 60% berpendidikan SMP atau kurang. Nah, yang SMA-nya sekitar 23%-an, kemudian yang berpendidikan tinggi mungkin masih sekitar 12%-an. Jadi artinya mayoritas adalah apa namanya saudara-saudara kita yang mungkin kurang punya kapasitas untuk mengetahui ini calon yang benar apa tidak. Jadi sudah benar zaman dulu kalau itu diwakili oleh penjelmaan kedaulatan rakyat di MPR. Mandataris, karena orang-orang yang ada di MPR itu sudah terseleksi. Apalagi di zaman era Orde Baru itu ya, kita balik lagi Orde Baru, anggota DPR dan MPR itu juga tidak dipilih secara langsung, Bang, seperti saat ini, Bang. Ya kan, dia makanya kemarin sempet tuh ribut proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Akhirnya kita bisa melihat kalau kita menginginkan kualitas legislatif, kualitas MPR, maka proporsional tertutup sudah terbukti di zaman Soeharto menghasilkan emang orang-orang yang qualified gitu ya. Dan kalau yang sekarang kita lihat sendiri, siapapun bisa, ya saya juga di salah satu partai, dan itu siapapun asal dia punya uang, dia bisa masuk di dalam DCS, daftar caleg sementara, yang sekarang lagi udah dikeluarin lagi oleh KPU tuh. Wah, ini nggak akan ada habisnya ngobrol seperti ini. Seru banget. Soal spiritualitas boleh saya menambahkan? Silakan, Bang, silakan. Jadi kita merindukan sebetulnya ekspresi atau ungkapan tulus dari presiden kelak ya, termasuk dari selagi masih capres, waktu dia menyampaikan sesuatu itu tersampaikan nggak, tercermin nggak apa namanya aspek spiritualitas dalam kepribadiannya. Misalnya ketika dia menyatakan sesuatu sebegitu yakinnya dia sehingga dia tidak lagi melihat bahwa ini bergantung pada berkah Allah, ya kan, dan apa namanya hidayah Allah misalnya gitu, sehingga dia mengucapkan insya Allah nggak. Dulu zaman Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, ya itu insya Allah jelas. Pak Habibie,
Pak SBY, ya mungkin Bu Mega saya lupa ya, tapi insya Allah itu perlu ada. Bahkan kalau kita nonton film apa namanya Crossing, ya itu nyeritain Presiden George Washington menyeberangi Sungai Delaware, waktu dia menggambarkan rencana pada milisi yang ada di sekitar dia tentang bagaimana kita menyerang ke markas-markasnya Inggris, dia menyebutkan God willing. Jadi kalau kita merencanakan sesuai dengan target, God willing will be arriving there, misalnya by 3 o'clock in the morning. Jadi ada kata God willing. Jadi karena kita itu meletakkan diri rendah hati di dalam uncertainty, apalagi something yang unknown, letakkan itu insya Allah. Malu nggak dia mengungkapkan insya Allah itu atau God willing itu, ya kan? Atau katakanlah kalau yang beragama non Islam menyebutkannya pakai versinya yang lain kan gitu ya. Jadi jangan lupa loh, kita negeri Pancasila di mana spiritualitas aspek religius itu di number one, ketuhanan yang Maha Esa kan gitu ceritanya. Jadi marilah rakyat itu melihat dari sisi itu, mulai menseleksi itu. Mudah-mudahan ini memberikan getaran pada capres kita atau capres kita. Hati-hati, Anda di negeri Pancasila yang nomor satu silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi salah satu sudut tinjau paling pokok yang mainstream adalah seberapa jauh Anda berketuhanan yang Maha Esa. Seru. Oke Bang, ini langsung ya. Kalau ini kan kita masih nggak nyebut nama dari tadi ya. Kalau lihat dari baca pres yang ada nih, menurut Abang dari ketiga-tiganya sekarang itu memenuhi nggak tadi yang idealsnya menurut Abang itu? Nggak usah disebut nama sebenarnya. Iya, 2 dari 3 saya lihat kita ikut lega ya, karena 2 dari 3 itu berarti udah 67%, ya kan, jadi bukan 0%. Itu punya kok karakteristik, punya ciri, bisa handle the truth gitu ya. Kemudian not to walk in one shadow. Misalnya Pak yang satu itu kelihatannya kuat nih, not to walk in one shadow-nya. Tapi Pak yang satu ini kelihatannya handle the truth-nya bisa, tapi kok kesannya walk in one shadow, kayaknya akan menjadi bayang kan begitu ceritanya. Karena itu mari disadari sejak awal, janganlah presiden kelak disebut petugas partai. Boleh saja awalnya petugas partai, tapi kelak ketika dia sudah dipilih oleh orang banyak, termasuk di luar partai yang bersangkutan, di luar pendukung partai yang bersangkutan, maka dia adalah petugas bangsa, petugas rakyat sudah kan gitu. Jadi saya kira ada benernya petugas partai to some extent in the beginning, tapi selanjutnya udah harus diikhlaskan. Tapi saya memaknai penyebutan petugas partai itu kontekstual pada saat itu. Oh iya. Ketua partai itu kan, ibu yang besar itu maksudnya mengatakan itu, dan itu di dalam acara partai. Oke. Mengingatkan, jadi kontekstual. Jadi boleh aja kalau kontekstualitas ya. Iya, kalau menurut saya begitu. Nah, ini petugas partai. Kemudian yang menjadi problem adalah amplifikasinya di realitas media sosial dan new media. Ini kan problems nih Bang. Iya. Jadi kan kita sekarang menghadapi 3 realitas Bang. Realitas kita individu as it is, kita seperti kita tercebur eksistensialis lah, seperti kita tercebur dalam dunia itu. Kemudian realitas kita bersama masyarakat, bersama society, dan ada satu lagi realitas baru. Kalau di bukunya F. Budi Hardiman, aku klik maku aku ada. Itu ada realitas baru, yaitu realitas simulakra yang tahun 60-an masih bicara soal media televisi dan media radio, sekarang simulakranya udah menjadi new media, dan itu lebih gawat, itu lebih mengerikan. Saya melihatnya amplifikasinya itu jadinya yang petugas partai itu dia menjadi amplifikasi, dia diamplifikasi di simulakra. Dan yang namanya simulakra itu adalah realitas sejauh dibicarakan Bang. Sejauh dibicarakan dan terus dibicarakan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan preferensi audiensnya masing-masing. Jadi kalau kita, lagi-lagi kita tidak suka ya dengan, kita bukan pemilih dari Pak Presiden yang disebut petugas partai itu, maka kita akan terus mengkapitalisasi istilah petugas partai itu. Iya, betul. Gitu Bang, jadi makin jauh dari yang kontekstual awal. Jadi kalau gitu kita letakkan dalam persepsi kita itu, lihat kontekstualitasnya asalnya ya. Saya sependapat itu, betul. Jadi kita batasi dalam menginterpretasikan secara berlebihan. Dan saya yakin Pak Presiden yang disebut sebagai petugas partai itu,
dia bertindak sebagai bukan petugas partai. Kalau kita lihat sekarang realitas politiknya seolah-olah itu ya seperti dikatakan orang head to head dengan dengan partainya sendiri. Di titik awal, di titik kontekstual ya begitu, kan gitu ya. Kemudian artinya nggak usah kita perpanjang karena kita tahu realitanya mesti seperti apa kok. Jangan dilebihkan. Nah, ini juga Bang, mungkin saya mau terusin sedikit. Ya, kita ingin berbagi juga buat teman-teman. Mungkin kita ingin sedikit mencerdaskan teman-teman di sana, ya. Jadi realitas simulakra itu, realitas yang dibicarakan itu sangat berbeda dengan realitas korporeal, realitas ragawi yang ada sekarang seperti ini. Seperti tadi, keputusan-keputusan itu diambil di realitas ragawi. Tapi apa yang dibicarakan itu ada di simulakra, ada di gadget-gadget ini. Hari ini, Bang, ini contoh. Hari-hari ini soal isu wacana penggabungan, kita sebut aja nggak apa-apa ya, Ganjar dan Anies Ganjar. Ya, kita udah tahu ya konteksnya bahwa ada salah satu ketua PDIP mengatakan ini bagus kalau mereka bersatu. Kemudian disambut oleh Nasdem, disambut oleh juru bicara Anies. Oh iya itu ya itu ide bagus. Tapi kemudian katanya PKS menolak, katanya Demokrat menolak, itu kan semua berita, Bang. Itu semua konten, itu semua kan yang dibicarakan. Faktanya kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Politik ini adalah soal pembicaraan keputusan-keputusan yang diambil di ruang-ruang tertutup, gitu. Tapi masyarakat taunya adalah yang di sini, yang di simulakra ini. Nah, inilah kacaunya realitas yang ada sekarang. Nah, maka dari itu, menurut saya tantangan untuk leadership ke depan adalah bagaimana bisa bertumpu hanya pada realitas ragawi, korporeal. Karena yang namanya simulakra, bayangin, kalau ini kan banyak teori konspirasi mengatakan nih Bang, bahwa biar aja semua nanti akan tergantung sama internet, akan tergantung sama electricity. Suatu saat semua akan shutdown. Tahu kan ada teori-teori konspirasi seperti itu. Nah, ketika itu it happens, maka simulakra habis semua. Gitu ceritanya. Aduh, nih jadi ngelantur teman-teman, sorry. Tapi menarik kok itu. Jadi artinya kita semua harus kembali membantu atau bersama-sama meluruskan itu pada relnya. Yes, betul Bang. Nah, di dalam mengembalikan pada relnya itu, saya kira jangan memperpanjang sesuatu yang bersifat, kalau bahasa pasarnya kembangan. Ada di wilayah interpretasi sebetulnya, di wilayah perseptif kan begitu ya. Nah, kemudian kembalikan lagi dia ke pokoknya. Ya, memang kita akan asik sendiri membahas kulit-kulit, tapi bukan esensinya. Karena esensi nggak terlalu terbang jauh. Cuma interpretasi ini, persepsi ini yang bisa berlebihan, sehingga kita sibuk dengan turunan-turunan atau derivasi-derivasi. Dan itu hasil kreativitas kita berpersepsi. Padahal kalau kita ditanya secara jujur apa yang kita inginkan, kita pengen tahu duduk soalnya sepertinya apa sih. Nah, kembali ke pokoknya lagi. Nah, karena itu kalau bisa kita appeal ya, ngimbau atau ngajak desk pembahasan di media massa mainstream, katakanlah di stasiun-stasiun TV mainstream, itu tolong diperkuat lah. Temanya ke arah mana? Jangan ke arah bersilang pendapat saja. Kemudian kontroversi. Kontroversi sehingga nggak ada, kalau bahasanya Budiarto Sambazi, saya suka senior. Itu nggak ada sumbangsihnya. Itu bahasa kuno tua tapi dalam itu kita harus mencari sumbangsihnya apa buat masyarakat. Konten itu, berita itu. Berita itu dan pembahasan itu dan topik malam itu, misalnya kalau dia sedang ditayangkan sumbangsih itu, artinya harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dia, menjernihkan dia. Semacam itulah sumbangsihnya itu. Nah, itu bisa kontrol kalau di media tradisional, termasuk ya sekarang televisi mainstream, online, cetak dan sebagainya, itu kontrol bisa. Nah, tapi sekarang yang lebih berkuasa adalah new media sosial, dan itu uncontrol. Karena siapa pelakunya adalah setiap kita yang bisa mengklik, bisa men-share, bahkan kita juga bisa membuat konten-konten yang katakanlah hoax atau konten-konten yang sentimen, ya. Itu juga problem di masa depan menurut saya. Tapi ini another thing, karena sebenarnya kita lagi bicara soal kepemimpinan. Oke, tapi setidaknya leadership harusnya juga memahami itu, Bang. Memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Iya. Gitu.
Jadi memanage psikologi masyarakat, psikologi sosial itu memang menjadi PR, kan begitu ya. Karena memang saya dari bidang ekonomi ya. Jadi kita semua mengenal ada yang namanya self-fulfilling prophecy. Yes. Jadi kita mengkhawatirkan sesuatu, kemudian kita bertindak dasarnya karena kekhawatiran itu, maka yang kita khawatirkan itu kejadian benar. Jadi karena itu kalau ingin menghasilkan atau hidup dalam suatu hal yang ideal, maka mulailah dari sangka baik. Oh. Ya, artinya mulailah dari husnuzon, sangka baik tentang dan optimistik, maka itu akan mensugesti diri termasuk lingkungan untuk berbicara yang sangka baik juga sehingga resultantenya baik. Kan gitu. Kalau enggak kita menuju ke sum of fear ya, kebersamaan yang dalam ketakutan, pesimistik, akhirnya yang kita hasilkan adalah sesuatu yang pesimistik juga kan gitu. Dan kalau salah satu contohnya kita terus bicara soal distopia, bisa terjadi distopianya nanti. Karena ya itu tadi uncertainty dan unknown masa depan ya. Tapi ada solusi yaitu spiritualitas tadi sebagai prasangka baik ya. Iya. Jadi kita ingin capres kita itu kalau dia nanti bicara di depan katakanlah masih baca capres atau kelak capres di depan publik, dia bisa bicara program, isinya ada visinya, ada misinya, ada kontennya. Tapi kita ingin juga melihat ungkapan spiritualitas disampaikan. Kemudian kemampuan dia melihat masyarakat di dalam melihat sesuatu. Yes. Jangan juga terlalu mengemuka hasrat ingin dipilihnya. Gitu ya. Hasrat menjadi calon yang menawan. Kalau itu yang jadi tujuan, saya kira sudah distorsi dia. Iya, distorted, jadi dia akhirnya mengarah ke sesuatu yang nggak orisinil lagi. Jadi bicaralah apa adanya, insya Allah sampai ke masyarakat supaya kita bersama termasuk dia punya presiden yang bagus. Mungkin dia sendiri yang jadi presiden itu sendiri gitu, atau calon yang lebih baik, kan gitu loh. Iya. Oke teman-teman, nggak akan ada habisnya ngobrol, sebenarnya masih banyak yang dibahas, tapi nanti melantur kemana-mana. Kita terusin aja nanti, ya Bang ya. Oke. Masih banyak nih. Jadi ini semoga ini menjadi daging, menjadi asupan yang bermutu, yang menyehatkan untuk teman-teman di sana dan juga untuk tim para baca pres. Semoga teman-teman tim para baca pres bisa menyampaikan ini kepada baca pres. Bagus-bagus kalau baca presnya juga lihat ya, gitu. Iya, iya. Ya, jadi tentang Bang Darwin ada di bagian deskripsi, nanti juga di bagian teks, bagian di videonya juga akan kita sebutkan sedikit. Oke teman-teman, makasih banyak Bang Darwin. Sama-sama. Sarannya soal kepemimpinan. Kembali. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.